Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran di kelas 6 dengan materi Akhlakul Karimah atau akhlak-akhlak yang terpuji. Pada kesempatan kali ini kita akan mengintegrasikan materi ini dengan gerakan anti bullying atau perundungan. Mari kita saksikan bersama-sama kegiatan hari ini ya. Kegiatan cegah perundungan dari kelas ini dilatar belakangi oleh kasus bullying yang masih terus merajalela hingga kini. Dan kasus ini pun juga memakan banyak sekali korban terutama di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, pemberian pemahaman kepada anak-anak tentang bullying ini menurut saya menjadi sesuatu yang sangat penting. Adapun tujuan kegiatan ini adalah peserta didik mampu mensyukuri anugerah Tuhan berupa lingkungan yang aman dan nyaman. Mereka juga mampu memahami apa itu perundungan dan apa saja dampak negatifnya, serta meningkatkan rasa penghargaan terhadap diri mereka sendiri dan orang lain, serta rasa empati kepada orang lain. Meningkatkan keterampilan sosio-emosional dengan baik, dan mereka juga mampu membuat karya yang berhubungan dengan gerakan anti-bullying. Sebelum melakukan pembelajaran di kelas, saya menanyakan kepada mereka tentang beberapa hal seperti bagaimana gaya mereka belajar secara visual, auditori, ataukah kinestetik, serta bagaimana minat mereka. Secara konvensional berarti mereka lebih suka misalkan dengan menulis dan sebagainya, atau mereka lebih suka tampil dengan enterprising atau juga dengan membuat sesuatu yang artistik. Sehingga tugas atau proyek yang saya buat adalah yang pertama menulis puisi, membuat lagu atau yel-yel, dan juga membuat poster. Jadi ada diferensiasi proyek yang saya masukkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Seperti biasanya, kegiatan pembelajaran ini akan dimulai dengan salam, kemudian Asmaul Husna dan juga doa bersama, serta melakukan presensi kelas, serta persepsi dengan beberapa pertanyaan pemantik seperti apakah kamu pernah dibully, apakah kamu tahu tentang bully, dan sebagainya. Lalu setelah itu kita memasuki ke kegiatan inti. Saya membagi kelas sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang sudah saya lakukan sebelumnya. Kemudian saya mendemonstrasikan puisi karya saya kepada mereka. Lalu saya menanyakan refleksi tentang perasaan mereka setelah mendengarkan puisi tersebut. Lalu saya jelaskan kepada mereka tentang seluk-beluk bullying. Salah satunya seperti jenis-jenis bully, kemudian kapan dan di mana bully itu bisa terjadi. Setelah itu, mereka membuat karya sesuai dengan kelompoknya tadi. Lalu mereka mempresentasikannya di depan kelas, baik itu puisi, lagu, maupun poster mereka. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih berjumpa lagi dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang akhlak karimah atau akhlak-akhlak baik atau akhlak-akhlak terpuji. Baik itu kepada Allah, baik itu kepada sesama. Hanya saja hari ini kita akan fokus ke sesama, terutama adalah sesama teman. Jadi pembahasan kita hari ini adalah salah satunya tentang toleransi dan menghormati. Dan saya ambil tema tentang anti-bullying. Seperti yang sudah kita lihat kemarin, jadi ada pembagian kelompok sesuai dengan bakat minat kalian. Jadi ada yang puisi, nanti ada juga yang membuat yel-yel, ada juga yang membuat poster. Paham ya sampai di sini? Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya singkat berdoa. Namanya menghadap kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu
Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Oke, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang bullying. Itu merundung seseorang ya. Sekarang terus merajalela hingga banyak memakan korban, khususnya anak sekolah. Oleh karena itu perlu pemahaman kepada kita semua termasuk saya bahwa bullying itu merupakan tindakan tercela yang tidak boleh dianggap wajar. Maka Bulan Ika khususnya berharap kegiatan kita hari ini membuat kita semakin sadar bahwa hal ini adalah sesuatu yang harus dicegah. Paham sampai sini ya? Tapi sayangnya sudah membatu. Bukankah kita sama di mata Tuhan? Aku manusia, kau pun manusia. Atau sejatinya kau adalah iblis yang menyerupa manusia. Terima kasih. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seorang Muslim untuk mengejek, mengolok, mencela, atau menghina orang lain. Hal ini Allah tuliskan dalam firman-Nya di surat Al-Hujurat ayat 11, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok." Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Maka sudah jelas bahwa membuli orang, baik itu secara fisik maupun secara verbal dan sebagainya, tidak diperkenankan di dalam agama Islam. Lantas, kapan dan di mana bullying bisa terjadi? Jawabannya adalah bullying dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, baik itu di sekolah, di rumah,
di area publik maupun di ruang-ruang digital. Terdapat 4 jenis bullying. Yang pertama adalah perundungan fisik, selanjutnya adalah perundungan verbal, yaitu dengan kata-kata, perundungan sosial, dan cyberbullying atau perundungan secara daring, baik itu seperti komentar negatif di jejaring-jejaring media sosial. Berikut adalah hasil karya siswa kelas 6B mengenai gerakan anti-bullying ini. Kau pikir itu lucu, membuat orang lain merasa kecil, membuat mereka merasa tak berharga. Kata-katamu seperti belati, membelah jauh dalam jiwa mereka, meninggalkan luka yang akan bertahan seumur hidup saat mereka berjuang untuk menjadi unggul. Kau mengejek dan meremehkan dan tertawa atas penderitaan mereka, tapi sebenarnya kau yang gila, hatimu kosong, menundukkan kemarahan dan kebencian. Namun cinta dan kasih sayang adalah yang seharusnya kita lakukan. Jadi mari kita berdiri bersama dan melawan si penunduk, karena hanya dengan begitu kita akan menemukan kedamaian dan harmoni. Tepuk tangan. Berteman selamanya, jangan membuli walau kita beda. Jangan gampang marah dan tidak tersinggung. Perundungan itu perbuatan tercela. Mari kita berkawan tanpa ada perundungan. Ayo, ayo, stop perundungan. Janganlah suka mengejek. Ayo kita kejar ini dan nanti. Tepuk tangan. Keren. Lanjut kelompoknya. Tepuk tangan. Keren. Setelah kegiatan inti selesai, lalu kita memasuki ke kegiatan penutup. Guru memberikan umpan balik atas hasil karya peserta didik, kemudian memberikan penguatan akan pentingnya empati dalam mencegah perundungan di sekolah. Selain itu juga mengajak mereka semua untuk turut aktif mendeklarasikan gerakan Sekolah Zero Bully dengan tanda tangan bersama. Peserta didik pun juga memberikan umpan balik tentang kegiatan hari ini, lalu ditutup dengan berdoa dan mengucapkan salam penutupan. Kalau kamu membuli secara fisik, maka dia akan mengalami kesakitan fisik dan juga secara psikis, ya. Malu, trauma, merasa sendiri, merasa serba salah. Mau ngelakuin apa aja dianggap sesuatu yang salah. Makanya dia merasa insecure, tidak diharapkan. Ya. Selanjutnya kepercayaan dirinya merosot, takut sosial. Maksudnya apa? Dia nggak berani berkawan dengan siapapun.
menjadi orang yang berakhlak mulia. Ingat, profil pelajar Pancasila, belajar Pancasila Dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan bergotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Salah satunya adalah agar kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu berarti bagaimana kita bisa bersikap baik kepada orang lain. Oke, marilah kita tutup bersama-sama dengan membacakan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi kalian semua. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Singkat berdoa. Tangannya menengadah, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, kalau punya Mbak Tifah mohon maaf sebelumnya.